Ternyata guys, orang Malaysia banyak yang nggak tahu loh kalau bahasa kebangsaan mereka yaitu bahasa Melayu merupakan bahasa daerah yang ada di Indonesia loh. Pantesan sebagian di antara mereka ada yang ngeyel, selalu bilang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu sama aja katanya. Ternyata mereka nggak tahu loh bahasa Melayu itu adalah salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia. So, orang Malaysia harus banyak-banyak baca sejarah biar nggak asal ngomong gitu. Oh ya guys, ntar di sini kita lihat ya perbedaan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia serta susunan kalimatnya gitu. Okey, aku baru tahu kalau bahasa Melayu Malaysia lebih kurang sama dengan bahasa-bahasa daerah yang berada di Indonesia dan Malaysia, bahasa Melayunya. Okey, so kita buat engkau nak pergi mana? Engkau nak pergi mana tu macam bahasa KL, bahasa Melayu kat sini lah, bahasa pasar. Tapi kalau macam Bengkulu kan, bahasa Melayu orang Bengkulu dia cakap engkau nak pergi mana? Sama macam mano tu sama macam orang Negeri Sembilan ataupun orang Kelantan. Kak, saya baling tangkap ya. Kak, saya baling tangkap ya. Nah, di sini kita lihat kata baling. Baling ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya lempar atau lemparkan. Kayak kata kakak ini gitu. Katanya, Kak, saya baling tangkap ya. Terus dalam bahasa Indonesia, Kak, saya lemparkan tangkap ya. Nah, gitu. Ini ada contoh lagi. Tak ambil je, percuma. Ambil je. Ya, tak apa. Okey, jom. Sama. Yap, percuma. Dalam bahasa Indonesia, percuma itu sama dengan gratis. Terus, percuma dalam bahasa Indonesia artinya tidak ada gunanya atau sia-sia gitu. Nih guys, kita lihat lagi. Kebakaran Kupang. Penduduk nampak kelibat lelaki bertopeng. Cubaan bakar motosikal. Ini dalam bahasa Melayu Malaysia ya guys. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia seperti ini kalimatnya. Kebakaran Kupang. Warga melihat sekilas seorang pria bertopeng mencoba membakar sepeda motor. Mana yang lebih bagus susunan kalimatnya guys? Terus nih lagi, penduduk Kupang mendakwa kelibat dua lelaki bertopeng di kampung Lubuk Kabu. Baling dalam keadaan mencurigakan, kemungkinan disyaki mempunyai kaitan dengan kebakaran yang berlaku di kampung Caruk bla bla bla. Oke, kita artikan dalam bahasa Indonesia. Warga Kupang mengaku telah melihat dua pria bertopeng di kampung Lubuk Kabu baling dalam keadaan yang mencurigakan. Kemungkinan diduga terkait dengan kebakaran yang terjadi di kampung Caruk Kapas bla bla bla. Jadi gimana guys, yang mana nih yang lebih enak didengar susunan kalimatnya? Bahasa Melayu versi Malaysia atau bahasa Indonesia? Terus kemarin Mimin upload yang ini nih. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang bercadang untuk mengenakan tarif 100% ke atas negara-negara dunia dan ancaman kenaikan 100% tarif akan dikenakan. Ada komentar netizen seperti ini. 100% itu artinya apa? Terus 100% itu apa ya katanya? Ntar di sini kita lihat ya guys. Jadi di sini kita artikan 100% itu kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya 100% gitu guys. Jadi kalau orang Indonesia mendengarkan orang Malaysia ngomong pakai bahasa Melayu versi Malaysia, sebagian orang Indonesia pasti bingung gitu. Hah? Kok ada ya gitu? Bahasa Melayu versi Malaysia itu rancu kalau kita bandingkan dengan bahasa Indonesia gitu. Bahasa Indonesia ada namanya EYD, ejaan yang disempurnakan. Sehingga bahasa Indonesia semakin maju meninggalkan bahasa ibunya gitu. Tapi kalau orang Indonesia ngomong pakai bahasa Indonesia, sudah tentu orang Malaysia pasti paham dong bahasa Indonesia gitu. Karena diaspora Indonesia banyak di Malaysia dan juga musik atau lagu Indonesia, film, sinetron, sehingga bahasa Indonesia mendominasi di negara tetangga kita yang satu ini guys.
Begitu juga di Brunei Darussalam, bahasa Indonesia disukai kalangan masyarakat setempat. Benar nggak? Saya ingin kongsikan bahawa pengaruh bahasa Indonesia di Brunei Darussalam ini bukan sahaja mampu menembusi global, malah bahasa Indonesia ini juga mempengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam. Orang Malaysia ingin memartabatkan bahasa Melayu ke tingkat ASEAN, tapi sayangnya pejabat maupun kalangan masyarakat setempat masih malu menggunakan bahasa Melayu. Kok malu ya sama bahasa kebangsaan sendiri? Teman-teman boleh dong tulis pendapatnya di kolom komentar. Oke? Bagaimana kamu bicara bahasa? Saya belajar bahasa Indonesia di Malaysia. Saya tinggal di Malaysia 5 tahun. Saya ada kuliah di Malaysia. 5 tahun? 5 tahun. Lama sekali. Lama. Sama Indonesia, Brunei, di Indonesia sama-sama bahasa. Kamu kerja apa di sini? Saya ada lagi travel agency di Jakarta. Lagi saya remotely kerja sama Saudi. Oh, keren. Kamu dari mana? Selandia Baru. Saya dari Palestina. Palestine, ayo! Melayu memainkan peranan besar dalam sejarah Indonesia dan dunia. Tapi sayangnya identiti Melayu semakin menguncup, mengecil, hanya dianggap sebagai salah satu daripada suku di Indonesia. Ini bukan kata saya, memang berdasarkan buku sejarah. Ayah saya dari Kulon Progo, Jogja. Ibu saya dari Ponorogo. Ya. Ponorogonya masih dialek Jawanya masih kental ya. Yang Jawi ke yang Jawi nih Lanjut saya tidak bisa menimpali tapi mau dengar dikit. Ya. Dulur-dulurku saka Wates, saka Kulon Progo, saka Jogja. Kabaripun seorang rakyat Lebanon boleh diberi kewarganegaraan dengan cepat, malah diberi status bumi putra.